menjadi seorang menduduki jabatan di direktur utama PD Parkir ini buat saya challenge, tantangan, dan sekaligus harapan. Buat saya ini kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh Wali Kota Makassar dalam hal ini Pak Mundafri Arifudin. Nah, PD Parkir ini saya kira menjadi alasan klasik hampir seluruh Indonesia masalahnya di jukir. Oleh karena itu, ketika saya tes wawancara dengan Bapak Wali Kota yang dihadiri oleh tim transisi, saya menawarkan better manajemen yang lebih baik. Better manajemen itu apa? Saya ingin membuat sebuah program kerja baik jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek adalah tentu saya membenahi manajemen tingkat kebocoran yang kita akan tutup, mulai dari tingkat jukir ke kolektor ke pengawas sampai dengan ke keuangan. Di situ rentan sekali kebocoran karena sifatnya manual. Oleh karena itu, salah satu program jangka pendek kita akan menggunakan parkir by online, dalam hal ini by QRIS. Tapi QRIS ini tidak semua bisa langsung. Saya yakin. Kenapa? Karena tidak semua orang punya QRIS, tapi pada umumnya orang punya QRIS. Mungkin saya kira kalau teman-teman sahabat UPX yang ada di sini mungkin sudah punya QRIS lah. Bukan barang mewah. Toko kelontongan udah punya QRIS. Oleh karena itu kita baik QRIS di spot-spot tertentu. Kita buatkan pilot project. Contoh Sulawesi, Sembopu, Jalan Hasanuddin, mungkin Boulevard, Pengayoman. Ada spot-spot tertentu kita jadikan pilot project untuk penggunaan parkir online dalam hari ini baik QRIS. Dan yang kedua, jangka pendek kita dalam waktu dekat, kita orang yang sudah baik QRIS nanti penempatan ini, kita akan melakukan sertifikasi jukir. Sertifikasi jukir ini kayaknya belum pernah ada deh di Indonesia. Terobosan baru. Ini terobosan baru. Yang ada selalu adalah sertifikasi satpam, security, accounting, akuntan, apalah macam-macam, menjadi sopir, apalah. Tapi jukir perlu kita lakukan pelatihan, sertifikasi, bagaimana menjadi jukir yang baik dan benar. Nah, ini tidak gampang. Karena saya kira kita tahu lah SDM ya. Saya kira tidak semua SDM-nya ini, tapi hampir rata-rata SDM yang perlu di-upgrade. Nah, sertifikasi ini butuh sentuhan yang mana nanti kita akan lakukan di persiapan perubahan, anggaran perubahan. Karena kami nggak punya anggaran dalam waktu dekat ini, tapi bulan 6, bulan 7 kami sudah siap untuk masukkan di RK kami untuk anggaran perubahan. Dan di situ langsung kita ada pergantian rompi. Jadi rompi yang sekarang warna orange, kita ganti warna kuning. Saya senyum-senyum ini. Itu banyak pertanyaan. Kenapa harus kuning? Iya, kenapa harus kuning? Kenapa bukan biru? Jadi ada pergantian rompi dari orange ke kuning untuk menandakan bahwa ini jukir sudah telah sertifikasi. Saya tidak mengatakan sertifikasi itu tidak ada cacatnya. Jangan karena orang kuliah S1, S2, S3 punya cacat moral ada ya. Tapi saya mengatakan minimal orang yang sudah berrompi kuning itu sudah tersertifikasi, sudah mengikuti pelatihan bimbingan teknis, yang dimana narasumbernya itu dari kepolisian lalu lintas, dari TNI, dari pihak perhubungan, dan dari PD Parkir sendiri. Ini kita mungkin paling lama 5 hari,
tapi berjenjang. Kita hanya baru punya 1.700 jukir, masih kurang, masih banyak yang harus ditambahkan. Nah, dari 1.700 ini kita bertahap, mungkin 100, 200. Ini karena kan ini sangat terkait dengan pengadaan rompi. Begitu sudah sertifikasi, kita kasih sertifikatnya, kita kasih rompinya. Nah, ini yang secara berjenjang kita lakukan. Yang ketiga, masih kedua, sertifikasi ini memang tidak gampang karena bagaimana jukir-jukir yang ada kita kumpulkan. Tidak gampang mengumpulkan jukir-jukir ini. Ini yang tantangan kita ini. Dan yang paling gampang dicepat disertifikasi yang awal kita adalah yang by QRIS. Jadi nanti spot-spot semua by QRIS, nanti semua pakai ID card, di tap pada saat itu langsung jelas, tidak ada lagi uang manual. Masuk ke penda parkir langsung dibagikan ke jukir. Jukir tetap bisa bawa pulang duit, tapi dalam bentuk akun di QRIS sudah terbagi selama dicapai kesepakatannya nilai dari bagi hasil itu. Ya contoh dari 100.000 udah sampai langsung kita bagi hasil. Jadi berapa penda parkir berapa. Jukir kan kita nggak gaji, kita bagi hasil. Nah yang ketiga, kita rencana juga untuk menjelaskan konkret pendapatan kita adalah contoh di Boulevard, ujung Petarani sampai ujung Boulevard, anggaplah di Mall Parakunga ya. Kita mau tenderkan siapa bos parkir yang mau untuk mengelola parkir dengan catatan jukirnya sekian, SOP-nya sekian, duitnya mana? Bayar di depan. Kalau enggak, kamu bayar di belakang sampai lebaran Kingkong kita tagih, lari dia. Kingkong nggak akan lebaran, pasti lari. Bukan saya mengatakan menjas, tapi orang udah punya duit, pasti anu lah bos, inilah ini, macam-macam lah. Jadi kita tenderkan siapa saja. Anda boleh tahu, kita harus tahu. Sebenarnya jukir-jukir ini banyak bos-bosnya di belakang. Dan bos-bosnya itu, wah, udah punya, bukan saya larang punya mobil, punya motor bagus, punya rumah, pendapatannya bagus. Nah, sebelum kita lelang, kita uji petik. Berapa sih pendapatan sebenarnya di Boulevard dari Mall Parakunga sampai ujung Petarani. Setelah kita uji petik, baru kita buka lelang. Kalau Anda mau dengan sekian, Anda bayar ke kami, silakan jalan. Dengan jumlah jukir sekian, dengan berompi arus warna sekian. Nah, itulah jangka pendeknya ke depan, baik QRIS, manajemen. Jangka panjang, kita mau tidak ada lagi orang bayar parkir di Kota Makassar. Ini orang bilang nih Pak, ini gila-gila. Orang cari pendapatan, dia bilang nggak ada lagi bayar parkir. Maksud saya, tidak ada lagi orang bayar parkir di TJU, di jalan umum. Yang orang parkir di mana-mana, tidak ada lagi, gratis. Dia hanya dipotong pada saat perpanjangan plat, nopol, roda 2 dan roda 4. Roda 4 kita hanya kasih 5.000 per hari. 5.000 per hari. Kita mungkin kadang kita parkir mobil mungkin sampai ke 15.000, 20.000 per hari. Ada. Tapi kita ini 5.000 sudah parkir di mana saja. 150.000 per bulan. Tapi kita ini anunya per tahun. Ya. Kita kontraknya per tahun. Jadi perpanjangan ini. Kalau motor kita 3.000 per hari. 3.000 per hari bebas parkir di mana saja. Tapi ini bisa kita revisi. Kalau 5.000 terlalu ketinggian, kita turunkan jadi 4.000.
motornya kita turunkan dari Rp2.000 per sudah bebas per hari. Kali kalau 2.000, anggaplah motor 3.000 ya, atau mobil 5.000 kali 350 hari, 12 bulan ya, itu kita dapat berapa. Tapi di sisi lain tidak ada lagi orang pungutan liar, bebas mi parkir. Mau di depannya Claro yang biasa ada acara-acara, bebas, hanya bayar 3.000 per hari, bebas parkir. Dan kita bisa menciptakan lapangan kerja sesuai dengan asta cita dari Bapak Prabowo kita adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja. Sekarang 1.700. Kita bisa ciptakan jukir sampai dengan 3.000 orang dengan gaji, dengan kita gaji per bulan UMR. Dapat, kalau kita mobil saja berapa jumlah mobil di Kota Makassar, kali jumlah motor di Kota Makassar, kurang lebih misalnya kita dapat sampai 600-an miliar per tahun. Bisa. Tapi ini penegakan aturannya harus kuat. Bayangkan kalau kita udah tiba-tiba ada yang pungli di jalan, pasti yang dibully kita, bos. Hanya kita di media. Pasti 24 jam kita dibully. Karena apa? Ada orang oknum yang tetap pungut liar. Nah, kita mau TNI, Polri, ini harus sejalan. Dan kita siap menganggarkan kalau itu secara aturan boleh. Kalau parkir langganan per tahun kita adakan, itu jangka panjang. Tapi ini hanya bisa dilakukan kalau ada persetujuan gubernur, kepolisian lalu lintas. Kita buatkan aturannya, regulasinya, dan kita tuangkan dalam sebuah peraturan daerah Sulawesi Selatan dan peraturan daerah Kota Makassar seperti apa. Kita tuangkan. Bayangkan kalau itu terjadi, pendapatan kita dapat jelas, clear. Bisa juga dilihat mana mobil yang sudah bayar pajak dan belum bayar pajak, bisa ditahu, ya kan? Kedua, kita ciptakan lapangan kerja yang tadinya 1.700 menjadi 3.000 dan UMR tidak ada lagi pungutan liar. Jadi ada yang dapat uang banyak jukir, ada yang dapat sedikit. Nah, inilah jangka panjang, tapi ini harus duduk bersama, kita presentasikan di depannya kepolisian, Kapolda, Pangdam, Gubernur, Dandim, Bapak Wali Kota. Kalau sudah siap, kita buatkan renbisnya, rencana desainnya, rencana bisnisnya seperti ini. Nah, kalau itu terjadi, kita yang pertama kali melakukan itu. Dan salah satu juga yang baik Kiris, ini juga salah satu untuk tombak kita. Dan kemarin kami mendapatkan penghargaan terhadap BUMN dari BUMD. Tapi buat kami penghargaan itu hanya sebuah penghargaan. Tapi justru kami menjadi tantangan buat saya bagaimana mempertahankan itu. Nah, kalau ingin mempertahankan tidak bisa biasa-biasa saja. Saya harus menyampaikan ke Pak Wali, ini pokok-pokok pikiran saya. Kalau kita mau ini harus ada terobosan. Tapi ketika ada terobosan, payung hukumnya harus kuat. Ketika payung hukumnya harus kuat, penegakan perdanya harus kuat. Ya, sinergitas. Karena kalau tidak, saya dibully. Saya udah kasih pungut biaya, tiba-tiba ada orang yang pungut karena di-backing oleh preman, laskar-laskar atau oknum tertentu. Ini kita yang tidak mau. Karena pasti kita punya kekuatan terbatas. Nah, ini hanya perlu orang-orang yang memang punya kewenangan untuk menangkap mereka-mereka. Nah, itulah jangka pendek dan jangka panjang yang sedang kami gagas. Namun semua itu tidak bisa terlaksana kalau tidak ada dukungan yang signifikan dari semua pihak, dari khususnya kepolisian, TNI dan Polri, Wali Kota. Ya, sinergitas.
Saya kira menarik, sangat menarik dengan pemaparan seperti apa terobosan-terobosan Pak Ara di Perumda. Pasti tentu muaranya jelas. Tidak hanya bagaimana menertibkan jukir yang terus menjadi keluhan di masyarakat, tapi juga bagaimana menutupi kebocoran yang juga menjadi persoalan untuk pemerintah Kota Makassar. Itu tadi bagaimana terobosan ini bisa jalan ya dengan sinergitas itu. Sinergitas yang harus ada dengan payung hukum. Ya, betul. Tanpa payung hukum tentu tidak bisa ada sinergitas. Meskipun ada payung hukum, tapi kalau tidak ada sinergitas sama juga, sama-sama pimpin. Saya mungkin buka satu sesi, karena ini polanya kita bukan podcast, tapi ini kita diskusi. Ini menarik. Ini bocor halus kalau di TV. Betul-betul karena ini apa yang disampaikan Pak Ara ini pagi jelas yang ini tentu belum disampaikan di tempat-tempat lain. Baru antara Pak Ara dengan Pak Wali. Alhamdulillahnya Pak Ara menyampaikan ke kita di UPEX ini. Jadi banyak hal baru. Memang begitu. Yang begini Belum kami sampaikan semua. Baru di sini. Ya. Jadi saya buka ke teman-teman. Saya buka satu sesi atau dua sesi tergantung waktunya. Waktunya Pak Ara ya, bukan waktu Pak Ara karena Pak Ara ini orang sibuk. Sibuk. Jadi saya buka satu sesi, kalau masih ada waktu saya buka dua sesi. Saya mungkin lempar ke teman-teman. Saya persilakan Pak Rusli, pemimpin redaksi. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini saya kira suatu terobosan yang memang harus kita, dan saya kira tantangan yang sangat menantang kalau dilakukan ini, menurut saya. Ya. Di sisi lain, kalau seperti saya ini ya, saya kira diuntungkan. Saya diuntungkan kalau memang program ini yang jalan Pak. Biarkan saya tiap tahun kita dibayar. Saya sebagai pemakai kendaraan, saya siap untuk menjalankan ini. Dengan catatan tidak ada lagi parkir-parkir. Ya, selama ini kita kalau pindah di tempat sini 10 kali kita pindah Pak. 10 kali ya minimal 2.000, kalau salah 5.000 satu kali. Kemudian kalau tidak ada uang kan atau itu lebih lebih mahal dibayar. Harus uang besar semua. Itu mungkin yang mungkin dari segi konsumennya kita sebagai cuma yang jadi masalah adalah tadi jukir-jukir itu mengurangi mungkin pendapatannya atau apanya. Yang saya pertanyakan ini, nanti yang jukir-jukir itu misalkan dia dibayar, apakah ada seperti karyawan mungkin memang dibayar Pak? Karena kalau sudah memahami itu kan tidak langsung dia pegang uang cash dia, tidak langsung memegang uang cash karena langsung mami sistem kiris. Itu yang kedua tadi kan itu. Yang kedua seperti apa nanti ini, apakah ada pengunduhan juga? Karena misalkan begini, saya sebagai masyarakat Pak, saya sudah bayar 1 tahun, tapi besok saya pergi parkir. Wah, hari yang tukang parkir ini minta dibayar, bagaimana? Maksudnya minta juga parkir bagaimana ini? Cash itu mungkin. Apakah yang mana kita bisa secara legalitas mungkin kita sebagai konsumen menuntut kepada PD parkir karena kita sudah memenuhi kewajiban kita ini secara legalitas negara ya, sebagai legalitas. Tapi kalau ini di lain sisi kita juga untung kalau berhadapan dengan juru parkir, dia lebih hebat daripada kita. Betul. Dan kita terkadang membayar parkir Pak, kadang terpaksa bagaimana. Mungkin seperti begitu Pak. Dan sebenarnya kalau ini program jalan salah, mungkin Pak Ara akan lebih ada sukses ini dan menjadi ikon di Indonesia. Mungkin belum tiada belum tiada mungkin orang di Indonesia begini. Saya tidak tahu bagaimana Pak Faris yang pernah ke Jakarta. Kalau jalan ini program harus Papi, tidak ada cara lain, harus demi definitif ini kan. Iya. Itu yang penting.
Ya, saya kira Pak, persoalan parkir itu tidak asing untuk Pak Ara. Pak Ara ini saya kira sudah mengidentifikasi di mana spot-spot, di mana titik-titik parkir-parkir liar ya. Iya. Termasuk tadi itu ya, bagaimana mengantisipasi ketika kita sudah membayar 1 tahun tapi masih ada jukir-jukir nakal yang minta. Iya. Nah, mungkin Pak Ara nanti yang lebih menjelaskan. Iya. Baik. Yang pertama itu tadi saya sudah sampaikan bahwa jukir ini kita nonton baca di media ada yang sampai pungut 50.000 Ya, ada ya. Kalau orang di Sumaupu ya. Sumaupu. Itu kita langsung kami tim reaksi cepat kami udah turun, udah menyampaikan, itu udah sampaikan banyak yang menanya ini pungli Pak, saya bilang itu bukan pungli, itu di atasnya pungli, pemerasan. Pemerasan ya, Ya, pemalakan. itu pemerasan. Dan kita udah sampaikan karena sama mereka kalau Anda masih lakukan itu Anda akan ditahan. Kami laporkan ke kepolisian dengan langkah-langkah hukum. Nah inilah saya sedang meminta kepada kepolisian. Ini kan agar ketika kita melaporkan ini ada tindakan hukum. Karena kalau tidak, Efek jerah ya. ini kan Ya. dia akan bilang, wah enggak apa-apa. Ya. Kami kan tidak bisa melakukan penahanan atau apa yang bisa lakukan pihak kepolisian. Nah ini yang kerjasama ini harus kita. Terus betul tadi yang disampaikan ini kita bayar per tahun. Saya meralat tadi ya. Itu per hari kita bukan 5.000 per hari kita hanya membayar Rp700 Wih, per hari per hari. 700. Rp700 untuk motor. Motor. Lebih murah lagi ya. Paling banyak sih di jalan ini daripada. Biasanya ralat itu semakin tinggi dan semakin turun. Saya ralat karena arus ini Kita Rp700 per motor ini kan dia kali 350 hari, Iya. 200-an berapa lah, 245.000 kayaknya. Itu per tahun. Ya bagus itu daripada. Kalau mobil kita bayar itu Rp2.000 per hari. Itu hitungan kami. Kali 350 hari. Dia bebas parkir di mana? Kecuali tentu yang punya IPP, izin pengelolaan parkir kayak masuk ke Laro, ada mesin parkirnya. Ya. Itu nggak boleh. Tapi kalau dia parkir hanya Alfamart. di Alfamart, Ya. di jalan apa, ya itu bebas parkir. Dan kita kan lebih banyak ke situ. Iya, betul. Kalau masuk ke trans ya bayar karena ada izin pengelolaannya. Pengulangnya. Nah, itu yang kita akan lakukan. Nah, tidak ada lagi memang tadi sampai kalau kita lakukan itu tidak ada lagi pungutan liar. Iya. Nah, ketika kita lakukan itu yang berfungsi siapa di sini? Penegakan perda. Makanya perdanya ini sekarang saya lagi buat, Pak. Saya sudah usulkan ke DPR Iya. segera buat perda pengelolaan parkir untuk mengadopsi program jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka panjangnya jalan ini ada dalam perda, karena kalau tidak ada dalam perda kita nggak kuat. Nah, satu yang saya takutnya di sini adalah penegakannya. Orang tetap pungli, mau maaf kalau apalagi di asrama-asrama tertentu, saya tidak usah sebut, ya. Dia ada di tepi jalan karena punya kekuatan, di backingi, kita masuk, kita jadi macan ompong. Kan ada meong, ada macan. Kita kan jadi meong kalau masuk di situ. Iya kan? Ya mumpung lagi. Iya, banyak ompong lagi. Udah meong, ompong lagi. Karena kita ya inilah dibutuhkan duduk bersama. Iya. Dan kami siapkan anggarannya untuk penegakan perda. Maksudnya pihak Kepolisian. TNI, Polri. Tapi legal. Bukan di bawah meja. Harus di atas meja. Pos-posnya. Supaya kan selain dia bertugas, memang ada anggaran supaya clear. Kita tambah gaji karyawan, kita ciptakan ini yang diinginkan Prabowo, menciptakan lapangan kerja. Kita bayar UMR dengan cara ini. Tidak terasa juga para pengendara cuma bayar Rp700 motor per hari udah kemana-mana. Mobil 2.000 udah kemana-mana.
selama tidak masuk yang punya IPP, izin pengelolaan parkir. Yang privat. Nah ini kalau kita lakukan luar biasa, pendapatannya kita dapat, lapangan kerjanya kita ciptakan, harmonisasi sinergitas jalan. Ya. Ini hanya bisa dilakukan ketika ada persetujuan dari gubernur, lalu lintas, instansi terkait. Kalau mau dilakukan sangat bisa. Apa yang tidak bisa dirubah? Yang tidak bisa dirubah cuma kitab suci Al-Quran. Ya kan? Undang-undang dasar pun bisa dirubah. Ya kan? Tapi sudah dikomunikasikan ke Pak Bu rencana ini. Saya harus matangkan dulu. Ya. Dan sekarang sudah kita menyurat ke Samsat berapa roda 2, berapa roda 4, kita hitung berapa jukir yang dibutuhkan, berapa dividen yang kita berikan ke Pemprov, berapa kita berikan ke pihak kepolisian dan TNI. Itu harus legal. Sudah itu berapa yang kita dapatkan, nah itu semua harus clear. Desain tata kelolanya bagaimana, itu harus kita jelaskan dulu. Tidak bertabrakan dengan undang-undang yang lebih satu tingkat di atasnya. Nah, itu pihak perhubungan, kalau secara analisa saya sangat bisa jalan, cuma kemauan nggak mau. Kalau ini terjadi pertama kali di Indonesia, kalau ini terjadi, dan itu duitnya lumayan, ratusan miliar. Ratusan miliar. Seharusnya. Saya hitung Pak, data BPS, tahun 2024 kan jumlah kendaraan itu motor 2 juta motor, Ya, mobil di Makassar 1,6 mobil. iya. Saya kalikan tadi angka Rp700 per hari motor, kita bisa dapat 504 miliar per tahun. Iya. Kalau mobil 1,6 triliun. Kalau 2000 saya, artinya kita bisa kasih turun harga parkir, tapi pendapatan langsung melejit ini, melejit. 1,6 triliun untuk mobil, untuk motor itu 2,4 malah. 1,4 triliun untuk mobil kali 2000. Ya. Itu Cuma kan mobil. tidak semua mobil itu jalan. Iya, Ada yang sudah bahasa Inggrisnya mogok, Iya. tidak berfungsi lagi. Kan itu mobil yang tercatat ada yang jalan, ada yang tidak jalan. Iya. Mungkin potong bias-biasnya berapa persen, tapi tetap dapat Tetap, triliun. wah, Saya mencoba itu angka paling rendah saya ambil yang memperpanjang plat nomornya. Nah, itu kan di STNK, itu kan sudah ada aturannya. Tidak bisa langsung kita masukkan di dalam situ. Dia harus terpisah. Biaya retribusi parkir. Kalau itu dimasukkan Pak, tidak gampang. Sama kan Prabowo dan Antara bagaimana mengumpulkan uang, capital, big capital. Ini sama, kita kumpulkan uang besar ini. Yang tidak terasa buat orang yang dipungut, tapi dia dapat manfaat. Rp700 mau parkir di Palu Basah, Serigala, mau parkir di Indomaret, mau Alfamart, putar-putar, bayar cuma Rp700 per hari. Kalau mobil Rp2.000 per hari, kita motor ada di 10.000 kadang-kadang ini bisa 5.000 per hari, karena 10.000. Tidak ada 2.000 itu. 5.000 Kemarin di YouTube. wartawan sedikit sudah singgah. Kita pakai saja, kalau tidak ada uang 2.000, uang 5.000, kadang susah kembali. Kadang dikasih kembali sih, tapi agak lama tarik-tarik. Kalau jalan kecil. Maksudnya lama tarikannya sambil lihat kita maksudnya. Jadi hal-hal yang begitu kita mulai, ya memang harus sistem yang merubah itu semua, karena kebiasaan hanya bisa dirubah dengan sistem. Kalau tidak sistem kuat, cuma itu tadi. Kalau ini jalan, saya mau kasih tahu Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan TNI Polri, Pak. Saya penegakannya Pak. Kalau kami yang tegakkan, baru kami tahu. Kalau kita turun baru Satria Baja Hitam kita habis kita Pak. Habis, tapi yang kena kita dibully. Nah, inilah perda pengelolaan parkir terbaru
sedang kita godok di DPR dan dalam forum podcast bersama sahabat UPEX ini, ya saya mudah-mudahan teman-teman DPR mendengar ini segera dibahas di Balegda, Badan Legislasi Daerah, karena sudah lama. Kalau ini tidak diketuk, ya begini-begini terus. Bagaimana kita mau mendapatkan dividen kalau begini? Tingkat kebocoran juga. Nah, manajemen di parkir ini kan tidak gampang menghadapi orang, maaf banyak yang ya SDM macam-macam. Ya kita tahu lah. Kira-kira begitu. Kemarin di DPRD Kota Makassar Pak, di Komisi B Ya, sempat disinggung soal sertifikasi jukir. iya. Ya. Saya kira dengan terobosan-terobosan tadi bukan hanya capaiannya soal berapa rupiah yang masuk, tapi juga bagaimana bisa meminimalisir Ya. benturan-benturan masyarakat di bawah. Ternyata kan PD Parkir juga terlibat dalam hal Kamtipmas. Ya, dan ini itu poin itu. Saya kira ada teman-teman lagi yang mau. Iya, Iya, terima kasih banyak Pak. Siap. Ini menarik sekali. Iya. Tidak cuma ini tidak bisa dikerjain dalam 3 bulan ini. Iya. Memang harus Iya. harus Jangka panjang. Saya ada ini yang dijauhkan dulu, bukan jangka panjang. Harus dibalik ini. kami tersadar Pak. Kita tidak rasa kalau pengguna motor dalam 1 hari mungkin lebih 10.000 kita kasih keluar singgah sebentar. Sini sebentar. Berarti ada trik-trik jukir tadi sengaja kasih tahu. Iya. Apa yang di kawasan Kalau lama-lama dibayar. Kartu ini sampai Sumbawa luar biasa. Nah kalau kita hidup besar sekali memang ini, dan ini bisa mengatasi banyak masalah sosial. Kalau kita katakanlah tadi sekian jukir kita latih, kita bina, digaji dengan dana yang terkumpul ini, saya rasa masih banyak lebihnya Pak. Iya. Dan ini data BPS katanya mas setengahnya mau saja ini sudah masih triliun. Iya. Masih dapat 1 Artinya kan triliun. sebenarnya kalau mau cari, kalau bahasa kasarnya nyari duit, Iya. jelas. Ya, jelas ya. Nggak capek gitu. Orang kan mau parkir, bla 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 bla. Iya. Kedua juga dapat manfaat. Dapat manfaat. Cuma penegakan. Betul. Karena yang sampai sudah kita tiap bulan katakan ada iuran tapi masih ada di Wah, lapangan. itu yang jadi masalah ya. Iya. Itu pasti insidental ada. Dalam kalau ini diterapkan pasti ada awal-awalnya. Tapi kalau teman-teman APH dalam hal polisi, Satpol PP, TNI, tak pasti akan hilang itu. 3 bulan awal itu pasti ada. Orang kan diam-diam, terutama yang pameran-pameran, event-event, iya kan. Tapi kalau di dalam mall, oke. Tapi yang di luar mall, kalau begitu banyak, dia kan ngiler. Ngiler, karena dia menata. Ngiler, dia menata. Makanya jukir yang kita tambahkan berrompi kuning, dia tugasnya menata, mengatur, bukan memungut. Iya. Dia Iya. kaki dia punya itu. Iya. Sini. Mau event seperti itu Pak ya? Iya. Iya. Yang itu kan pasti terjadi pungutan-pungutan kalau event-event itu kan insidental, akan terjadi itu pasti. Nah, itu yang kita harus, setiap ada orang yang membuat event itu harus melaporkan ke Parkir. Kejeng Keramaian TNI, Polri, ada Satgas PD Parkir. Iya. Nah, Satgas PD Parkir sudah turun situ rame-rame untuk memantau. Jadi Iya. itulah kayak saya katakan ada Satgas PD Parkir. Satgas PD Parkir di dalamnya ada uji petik, ada TNI dan Polri untuk penegakan perda. Nah, itu yang langkah-langkah yang jangka panjang itu, karena kita kerja 3 bulan nggak bisa Pak. Bisa kalau pihak yang Pak Gubernur sudah siap, lalu lintas sudah siap, semua oke. Kita maraton. Iya. Konsepnya begini, karena ini kan soal dividen. Iya. Mau boleh, saya siap sekali. Cuma kan apakah mereka siap tiap hari rapat itu? Pasti banyak kita. Atau ada orang yang ditunjuk. Nah ini yang kan itu kadang-kadang kan terputus dengan kesibukannya masing-masing. Nah kalau ini hal yang sangat-sangat luar biasa dan duitnya jelas. Bukan soal duit, tapi menata parkiran ini, duitnya dapat, pelayanannya dapat. Jadi simbiosis mutualisme gitu.
Ya, saya dengan mendengar pemaparan dan terobosan-terobosan Pak Ara, saya kira sifatnya sudah urgent ini. Iya. Terobosan Iya. ini bukan lagi Iya. hal yang perlu kita tunggu lama. Iya. Nah, ini Tapi harus disegerakan. perlu ini memang Pak Wali dan Pak Gubernur di sounding juga Iya. apa tanggapannya sebelum kita ini kan. Nanti UPEX Pak. Iya, Nanti karena ini kita mau lihat apa pikirannya, Hmm. responnya kalau dengan begini kan ujung-ujungnya dividen. Iya. Iya. Ya kan kita nggak mungkin pungut kalau nggak berikan dividen. Betul. Nanti UPEX yang sounding lewat tulisannya teman-teman Iya. sebentar. Ini live juga ya, live juga. Live. Saya kira teman lagi yang mau Ibu Suka. Iya, silakan Ibu Suka. Salah satu redaktur. Oke, terima kasih. Ada dua hal yang mau saya tanyakan. Pertama, soal bagaimana adakah keuntungan PD parkir dari IPP ini? Karena banyak saya lihat dan Pengelolaan parkir ya, Iya. yang pakai mesin. iya, apakah PD parkir dapat dari situ karena bukan main hari Ahad kemarin kami ke salah satu mall yang ada Gramedia, karena ketemu ke Gramedia kita 3 jam dan membayar 40.000. Oh, Itu dikali berapa banyak mobil itu lewat aku rasa 40.000 dalam 3 3 jam. Iya, 40.000. Itu apakah mudah-mudahan ada ya? Mudah-mudahan kebagian itu kembali ke Parkir. masyarakat kembali. Iya. Kalau kembali ke Iya. PD parkir berarti ada kembali ke masyarakat. Betul, Kalau ke betul. swasta kayaknya kan susah tuh kembali ke masyarakat. Yang kedua, saya mengapresiasi tadi rencananya yang kiris itu. Saya juga melihat ada yang mungkin teknologi yang lebih tidak memakai jukir sih. Kalau yang saya lihat di Jepang itu, Pengalaman di Jepang itu ya. setiap lorong itu ada setiap pinggir jalan ada alat kayak tiang-tiang berdiri begitu. Iya. Terus ada nih di situ di tap dan tidak ada penjaganya. iya. Iya, tapi ada sebetulnya penjaganya yang itu hari kita main-main tuh. kita tes dalam waktu beberapa, karena katanya itu per jam per berapa menit itu sekali tap ada sekian waktunya. Terus kita tes menyala itu lampu karena kita ceritanya mau habis waktunya menyala lampu, datang tuh petugasnya Pak. Kira-kira bisakah kita memakai begitu? Teknologi. Tidak usah frontal untuk seluruh begitu Pak. Ada mungkin spot-spot yang potensial dan bagus untuk diterapkan itu. Iya. Iya. Ya, tinggal melintas saja. Tidak Tercat. melintas, singgah, Ya. parkir di Iya. situ. Jadi Oh, langsung setiap saja. pinggir jalan itu memang sudah ada nih, dicat. Fasilitasnya ya. Dicat memang itu. Kalau kita masih di situ berarti kita sudah masuk di situ di. Iya. Di tap. Betul. Jadi Teknologi Jepang lagi. betul. Saya perlu menjawab ini menarik untuk dijawab. Kalau Jepang, saya pernah mendengar ada beberapa survei orang yang paling disiplin di dunia itu adalah Jepang. Kembali ke SDM. Orang yang paling disiplin di dunia itu adalah Jepang. Artinya tapi kan ada anekdot kalau orang Iya. Jepang itu berkeringat kerja karena berkeringat. Berkeringat. Ada bilang katanya orang kita berkeringat makan baru berkeringat. Nah, kalau kita terapkan itu dua aja itu penatena lainnya gitu bikin tape. Timbang itu. Tapi boleh saja menuju ke sana. Tapi ya ini kan sama di kita negara ini dari proses negara sebelum kemerdekaan, jadi negara berkembang menuju menjadi negara maju. Ini kan sangat butuh waktu soal kedisiplinan. Mau nggak orang pergi di sana pergi tape gitu? Jangan nggak saya pergi. Itu mesin tape-nya pun saya potong.
Jadi lebih kepada kedisiplinan. Kita memang kiris cukir sudah pegang ID card. Kiris. Jadi orang tap langsung sini. Didatangi Pak. Didatangi aja masih bisa lari. Ya. Apalagi kalau dia mau. Jadi itu pernah juga ada saya pernah ke daerah-daerah Hong Kong itu pakai koin. Iya. Kita datang kasih masuk koin. Jadi ada kesadaran. Tapi kalau kita mau disuruh datang pasti kan tolong. Kan begitu. Mau maaf ya tidak semua. Iya. Tapi ya pada Rata-rata. rata-rata. Itu Nah. biasa baku tunggu tukang parkir. Yang kedua Tegak soal pendapatan parkir. Ini menarik. Saya harus sampaikan bahwa bukan cuma PD Parkir yang memungut. Ada Bapemda. Nah, ini gesekan ini. Nah, inilah saya mau buat perda pengelolaan parkir Jelas itu. supaya perjelas satu Iya, pintu. satu pintu. Betul tahu. Di Bapemda. Memang dia pajaknya 30%. Dia ambil pajak 10%. 10% dari pendapatan parkir yang bermesin yang Iya. sekarang ada ini 10% diambil oleh Bapemda, bukan parkir, bukan PD Parkir. Jadi cuma yang dibuli-buli PD Parkir, tapi yang dapat uangnya Bapemda. Ini saya UPTD di Pantai Losari itu bukan kami, itu UPTD. Jadi itulah kami menyampaikan Pak Wali, sebaiknya ini satu pintu. Kan jelas untuk masuk untuk pendapatan APBD juga. Iya, sama orang. Bapemda pajak betul, tapi harus nih yang IPP sekalipun itu sebelum sekarang perusahaan-perusahaan parkir kalau yang mau datang ke Makassar ini sebaiknya itu tadi dia harus sertifikasi. Ini juga rencana kita sertifikasi jukir yang ditempatkan kita beri pelatihan. Dan kedua memberi ruang untuk kita bisa melakukan pengelolaan bagi hasil. Tapi dia punya, ya kan? Ini yang sedang kita buatkan dalam perda. Namun yang sekarang IPP, misalnya yang ada IPP-nya izin pengelolaan parkir ini 10% itu masih di Bapemda bukan di kami. Itu puluhan miliar juga. Kami cuma dapat 20 miliar pendapatan, dividen 2 miliar. Kalau yang IPP itu kan besar, 30-an kayak 40. Dia cuma duduk-duduk dapat. Nah, jadi ini yang sebenarnya mau dikelirkan. Perda juga saya minta Pak Wali supaya ada satu pintu. Pajaknya kita bayar juga. Kalau mau satu pintu. Parkir kita bayar pajaknya ke Bapemda. Nggak masalah. Ini kan terbagi. Ada di Bapemda, ada di kita. Memang diambil pajak dari ini. Dan ada juga PLB yang terkait dengan bulanan yang sudah kerjasama, bukan juga kita. Inilah saya bilang, mau disatukan pintu dengan perda pengelolaan terbarukan. Kalau ada energi terbarukan, ini perda pengelolaan parkir terbarukan. Saya kira sangat menarik. Asal ada mungkin kita siapa aja Ustaz. Kiai. Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik pasti. Memang menarik ini. Pembahasannya makanya banyak bertanya. Jadi apa yang dilakukan parkir sebenarnya di Pusda itu kalau diterapkan sebenarnya APBD masuk dari Pusda, memang Makassar itu utamanya pemerintah itu sebenarnya banyak dananya. Bukan saja parkir, tempat-tempat lain pasar. Kalau memang dilakukan actionnya yang sebenarnya, ya terkait daripada PD Parkir di bawah sekarang PJ, mudah-mudahan sebentar jadi DPD itu ya, lama lagi DPD. Pak Arah, Pak Adi Rasid Ali, dan saya juga tidak segan-segan mengatakan bisa dilakukan karena kenapa dari latar belakangnya dari Pak Reza, Pak Adi bersaudara yang tinggal di Jalan Jenderal Sudirman dan di organisasi juga sebagai pemegang hormat di Pemuda Pancasila satu kali saja dan memang di parkir ini banyak dibikin preman ditangani juga oleh oknum-oknum salah satu di Pasar Butuh itu susah Pak, preman bergerak tapi di bawah naungan oknum yang ada sekitar di sana, mungkin dia tentara, mungkin dari polisi.
terkait daripada masukan ini Pak, sebagai masukan, sebenarnya paling banyak bocor. Di dekat rumah saya saja, hanya praktek bidang. Itu rata-rata mulai sore sampai jam 10 malam, itu tidak lepas 300.000 Pak. Dia dapat. Itu satu kebocor dan dia gunakan adalah bahu jalan. Iya. Nah, itu mungkin bisa sekarang didata ulang oleh tim-tim. Banyak sekali. Jangka pendek saja saya katakan, kalau jangka pendek saja dilakukan dengan yang sebenar-benarnya, saya kira insya Allah kita tidak usah dulu berbicara jangka panjang. Jangka pendek saja dalam 1 tahun sambil menggodok jangka panjang. Kalau jangka panjang mungkin ada masukan seperti dibayarkan di STNK. Sebenarnya bagus Pak, tapi ini masalahnya STNK motor juga kadang malas membayar karena persoalan itu, apalagi diganti dengan distribusi di intinya oknumnya saja ini dipertegas. Eksennya Pak, kalau eksen insya Allah di Tang Adi sukses, karena dari tahun dulu itu PD parkir itu sudah diswastakan, ditenderkan. Saya pernah ikut bergabung dengan orang ditenderkan itu parkir, tapi masih bocor. Bocornya itu kalau dia sudah nikmati uang, kadang masuk di Pemda dia potong lagi, karena dia pribadinya. Jadi mungkin di sini selektifnya betul-betul PD parkir, mulai dari kebocoran, mulai kerjasama dengan polisi. Apalagi sudah dibuatkan setelah standar hukum. Kalau memang terjadi demikian, kita action, gunakan Pak. Bukan kekerasan, tetapi secara hukum. Kalau sekarang mau dilawan dengan kekerasan, rata-rata preman dia lakukan. Jadi action kepada hukum, dan memang itu diterapkan. Karena kadang di asrama Pak, di asrama itu ada orang, tapi yang pegang itu kepala asrama untuk memungut itu parkir. Pasar Butuh itu pernah ribut gara-gara apa? Jadi memang manunggal juga penatangan itu PD parkir memang juga berutang. Jadi mungkin di tangan Pak Adi ini saya masukkan bahwa betul-betul di selektif ini parkir, dan insya Allah dana APBD anggaran dari Pemda akan menaik sesuai dengan Pak Akbar tadi katakan jumlah-jumlah itu. Dan itu 50% saja diambil dari situ Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi saya mohon Pak Adi, mudah-mudahan kita terapkan ini sistem dan insya Allah dapat berjalan dengan lancar. Utamanya itu yang bocor-bocor sekarang itu paling banyak. Itu 50% Pak, kalau kita hitung kebocoran. Karena dia Pak tidak pakai karcis, hanya taksase saja, mau 5.000, mau 2.000. Saya hitung saja ambil dekat rumah saja, tiap hari itu 300 sampai 500. Ini hanya sore sampai malam Pak. Jadi banyak toko-toko atau apa tempat-tempat pelayanan dia gunakan itu parkir liar. Oke. Ya, Makasih Pak. Ada sedikit Pak, Ya, sedikit sekali. Silakan. Nah, ini kan kalau berlaku ini bagaimana yang dari daerah, kan dari daerah kan tidak bayar pajak di Makassar mungkin ya, atau bagaimana itu Pak? Mungkin dia tidak bayar pajak kendaraan di Makassar, tapi dia masuk, dia kan tidak membayar juga kalau mungkin atau bisa nanti dimasukkan aturan itu juga. Ya, silakan. Inilah yang saya bilang tadi yang kan yang parkir ini yang berplat di Kota Makassar, yang terdaftar di Kota Makassar. Itu juga menjadi pertanyaan, bagaimana yang dari daerah, ya kan? Iya. Nah dari daerah ini kita harus buatkan barcode, barcode kayak QRIS. Ya, kita ini sudah di platnya itu sudah kita tahu, kan udah ditahu itu. Oh ini orang dari daerah, ya kan? Tidak bisa di gratis, dia harus bayar. Ya kan? Kalau mau secara general selatan itu diterapkan bagus, tapi kan kita tidak punya kewenangan saja ya. Iya, tapi kalau kita mau di Makassar saja, kita sudah bisa tahu dari plat kendaraan ini bahwa orang ini tidak berdomisili di Makassar. Bukan di Makassar, kan sampai sekarang sudah ada pembayaran di Makassar. Iya. Nah, yang kita fokus saja di Makassar, tidak di luar dari Makassar. Nah,
ini menjadi kajian kita bagaimana memilah kendaraan yang di luar Makassar dan yang ada di Makassar. Situ salah satu tantangan juga. Tapi sangat bisa kita pilah bahwa ini kalau dari Makassar dia tidak boleh gratis kalau nggak dia tidak membayar, ya kan? Nah, itu. Kecuali dia membayar boleh, tapi kan pasti orang daerah bilang saya kan untuk apa saya ikut karena saya kan tidak di Makassar. Nah, dia tidak bayar. Tapi kalau ada yang mau membayar karena selalu rutinitas, mungkin Maros, Goa, mungkin itu yang selalu rutinitasnya ke Makassar, mungkin dia bayar. Tapi kalau yang memang di jauh-jauh di Jeneponto mungkin udah lebih banyak di Jeneponto, bukan? Enggak, sekali-sekali dia turun, ya, itu pun bisa dilihat cuma berapa. Kembali mau Idul Adha, Idul Fitri, mau Tahun Baru, itu pun 2 hari sebelum ini baru datang. Itu tetap jadi tantangan, tapi ada caranya untuk bisa meng-cross check. Nah kalau di Makassar saya nggak tahu tadi buat di Makassar roda 2 berapa ya? Khusus Makassar aja ya? Makassar 2 juta. 2 juta. Roda 2. Data BPS 2024. Makassar roda 2. Iya, Mbak. Sekitarnya lah. 2024 Bang. 2024. 2 juta. 2 juta. Berarti Mobil lebih- 1,6. Ada minibus apa semua sih. Berarti lebih banyak ini dong. Baru luar biasa. Memang satu rumah ada 2 motor, 3 motor. Iya. Jadi itu jadi potensi sekali Pak. Makanya kan kalau saya kan bingung ya, kalau jujur kalau mau bicara Danantara kan ngumpulin duit nih. Coba pakai seluruh Indonesia ini. Oh, Oh, iya. lunas utang. Bisa. 1.000 triliun bos. Ini kan mengkolek kan tidak bisa jadi ada cara mengolek ribuan triliun masuk. Ini kan masuk duitnya. Orang mau parkir aman. Intinya kita aman. Pajak dari retribusi parkir ribuan triliun kalau mau diterapkan di seluruh Indonesia selesai ini barang. Cuma penegakannya jangan lele pungut-pungut. Ya, tidak bisa kalau pada parkir habis kita. Harus kayak ini Polri. Ya. Saya kira sangat menarik sekali pembahasan diskusi kita hari ini. Dan bersyukurnya memang yang diposisikan ini parah di parkir. Banyak paham tentang parkir di Kota Makassar. Saya para mewakili teman-teman di Hadiah Ujung Pandang Express maupun di upex.co.id sangat berterima kasih dengan kedatangan para di diskusi kita hari ini. Sehat selalu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.